Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septia Lutfiatul Rahmah dengan NIM 214020022. Saya dari program studi perbankan syariah semester 3. Dalam video kali ini berisikan materi-materi yang telah saya pelajari guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Arab yang diampu oleh Bapak Ali Nurrafiq. Dalam mata kuliah kali ini yang dibahas itu mengenai isi dari kitab Al-Ghoyah wa Takrib yang merupakan karya dari Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani atau biasa dikenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja'. Langsung saja saya mulai menguraikan materi yang pertama, yaitu bab pendahuluan sampai sebelum faslun furudul wudu'i, yaitu mengenai pendahuluan terlebih dahulu, di mana latar belakang penyusunan kitab ini ialah permintaan sebagian sahabat Al-Qadhi Abu Syuja' agar beliau berkenan untuk menyusun kitab fikih mazhab Imam Syafi'i yang ringkas, mudah dihafal, dan gampang dicerna sistematika pembahasannya, khususnya itu bagi pelajar pemula. Kemudian beliau pun mengabulkan permintaan tersebut dan menyusun matan takrib. Sang pengarang kitab ini berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarkannya dengan pahala dan memberikannya taufik kepada kebenaran, sebab sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas apa yang Ia kehendaki dan Maha lemah lembut serta Maha mengetahui hamba-hambanya. Jadi, kitab takrib ini memiliki 17 pembahasan yang diawali dengan muqaddimah dari penulisnya. Lalu dilanjutkan pada bab toharoh. Jadi, kelompok satu ini berfokus pada pembahasan bab toharoh, yaitu membahas macam-macam air. Jadi air itu yang dibuat untuk bersuci itu ada 7 jenisnya. Yang pertama ada air hujan atau air langit, lalu ada air laut, air sungai, air sumur, air sumber atau mata air salju, dan air dingin. Nah, jenis mata air itu ada 4. Yang pertama ada air suci dan mensucikan, air yang makruh yaitu air panas, dan air suci tapi tidak mensucikan yaitu air mustakmal, dan air yang berubah karena kecampuran perkara suci. Lalu ada air najis, yaitu air kurang 2 kulah yang terkena najis, atau air mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah. Jadi untuk ukuran 1 kulahnya itu 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Nah, lalu ada pembahasan juga nih tentang kulit bangkai. Jadi kulit bangkai itu dapat disucikan dengan cara disamak kecuali kulit anjing dan babi serta hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang bangkai itu najis kecuali tulang mayat manusia. Selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Jadi karena menggunakan emas dan perak itu bisa memberikan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi malah kalau yang menggunakan emas, perak itu dilarang agar tidak terciptanya sifat yang sombong sehingga nanti dapat menimbulkan iri kepada sekitarnya. Jadi disarankan itu menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. Lalu juga membahas terkait siwak. Jadi bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan, kecuali setelah condongnya matahari yang bagi yang berpuasa. Terus bersiwak itu sangat disunahkan dalam 3 tempat, yaitu yang pertama saat terjadi perubahan bau mulut, yang kedua setelah bangun tidur, dan yang ketiga itu hendak melaksanakan sholat. Yang kedua, saya akan membahas terkait faslun wa furudul wudu'i atau fardu wudu sampai sebelum faslun wal iktisalat al masnunat atau mandi wajib. Jadi pembahasan yang pertama dari sub kedua ini fardu wudu dan sunnah
wudhu. Jadi fardu itu kan kewajiban ya, harus dilakukan. Jadi fardu wudhu ini tuh meliputi niat saat membasuh wajah, lalu ada membasuh wajah, lalu ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat itu mengusap sebagian kepala, dan yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki dan tertib. Lalu sedangkan sunnah ini tidak perlu diwajibkan ya. Misal kayak berkumur itu kan kalau puasa kan dilarang ya, takutnya malah airnya nanti itu ikut ketelan. Jadi sunnah ini boleh dilakukan jika kita itu dalam kondisi yang tidak berpuasa, seperti itu. Jadi sunnah wudhu ini apa saja sih? Sunnah wudhu ini bisa membaca basmalah, terus membasuh kedua telapak tangan, habis itu berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru, terus menyisir jenggot. Jadi orang yang punya jenggot itu sunahannya itu dibersihkan gitu kan. Lalu membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang paling utama sih biasanya itu kebanyakan itu mendahulukan bagian kanan dan kiri, serta menyucikan masing-masing 3 kali, dan terakhir itu pasti mualat, jadi tidak boleh terputus. Jadi langsung mualat tadi tidak boleh terputus. Lalu yang ketiga itu ada istinja atau bersuci. Jadi artinya ini, maksudnya ini hal yang wajib dilakukan. Istinja itu wajib dilakukan, bersuci itu wajib dilakukan agar tidak terdapat tidak ada mungkin kotoran dari pas buang air besar tadi, jadi bisa hilang dengan adanya istinja itu. Jadi istinja ini bisa dengan menggunakan air bersih. Kalau tidak ada air bersih, bisa menggunakan 3 buah batu. Lalu yang membatalkan wudhu, pembahasan tentang pembatalan wudhu. Ini ada berapa sih pembatalan wudhu? Itu biasanya tuh ada 5. Umumnya itu ada 5, yaitu setiap yang keluar dari kubul dan dubur. Jadi yang keluar dari anus dan yang keluar dari jalan pipis, seperti itu. Lalu hilangnya akal sementara atau tidur. Jadi kalau kita duduk, posisi duduk tegak itu tidak apa kalau tidur. Yang penting tuh pantatnya itu masih nempel dengan lantai. Tapi kalau kita tidurnya tidak menempelkan pantat, atau mungkin sampai menibani teman sebelahnya, itu dikategorikan batal wudhunya. Lalu tentunya mabok itu tentu membatalkan wudhu, karena khamr itu merupakan hal yang dilarang ya, jadi tidak boleh. Lalu bersentuhan bukan mahramnya. Jadi bersentuhan itu yang dimaksud tuh bersentuhan kulit dengan kulit. Tapi kalau semisal masih menggunakan mukena terus tersentuh kulitnya, itu belum batal, belum dikategorikan batal. Lalu yang kelima itu ada menyentuh kemaluan dengan nafsu, dengan telapak tangan, dengan tangan ini bukan punggung tangan. Kalau punggung tangan itu masih dikategorikan belum batal sepaham saya. Lalu yang kelima, pembahasan yang kelima ini adalah mewajibkan mandi. Jadi kewajiban mandi atau mandi junub itu biasanya dilakukan oleh pria dan wanita yang bersetubuh, baik itu keluar air mani atau tidak, baik itu mandinya yang keluar sedikit atau banyak, jadi itu tetap wajib. Terus yang khusus untuk wanita itu biasanya yang wanita yang haid, terus atau uzur, atau wanita yang setelah melahirkan atau nifas, terus atau wanita yang wiladah, yang baru melahirkan, kan itu keluar banyak darah ya itu. Terus rukunnya mandi, rukun ini harus dipenuhi, rukun ini harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan itu tidak sah mandinya. Jadi yang pertama itu berniat dan dilakukan dalam hati, tentunya karena di dalam kamar mandi ya. Kalau di kamar mandi itu tidak boleh mengucapkan ucapan yang berkonotasi seperti niat wudhu ataupun niat mandi suci tadi. Terus yang kedua itu membuang sekalian najis yang ada di badan. Jadi niat, habis itu membersihkan dulu kotoran-kotorannya itu, bisa dibersihkan dengan air itu tadi ya. Lalu menyampaikan air ke seluruh pangkal rambut dan kulit. Maksudnya itu mengguyurkan semuanya.
Jadi yang penting itu seluruh dari atas, dari puncak sini sampai ujung kaki itu kena air gitu loh, terbasuhi oleh air. Dan sedangkan sunnah yang dikerjakan dalam mandi itu adalah membaca bismillah sebelumnya, terus berwudu, habis itu menggosok-gosokkan tangan ke seluruh badan, terus mualah tadi, jadi tidak boleh terputus. Lalu disunahkan mendahulukan menyiram anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Lalu pembahasan yang ketiga yaitu tentang fasun wal ikhtisalat al masnunat, mandi sunnah sampai sebelum fasun kulumain kharaja min sabilaini najisun, atau sebelum perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Penjelasan yang pertama yaitu adanya wajib mandi atau mandi junub itu disunahkan dalam 17 keadaan, yaitu yang pertama ada mandi sebelum sholat Jumat, yang kedua mandi hari raya, 2 hari raya ya, jadi hari raya Idul Adha, Idul Fitri, lalu sholat meminta hujan atau istisqa, yang keempat itu ada sholat gerhana bulan, itu diwajibkan juga, lalu ada gerhana matahari, terus ada setelah memandikan mayit, orang kafir masuk Islam, yang ke-8 ada orang gila dan ayan atau epilepsi tapi saat orang tadi sudah sembuh, lalu yang ke-9 ada saat akan ikhram, yang ke-10 akan masuk Mekah, lalu melakukan wukuf di Arafah, mabit atau menginap di Muzdalifah itu juga perlu untuk mandi wajib. Lalu pas yang ke-13 ini melempar jumroh yang 3, lalu tawaf, setelah itu sa'i, terus masuk kota Madinah Rasulullah itu juga diwajibkan mandi wajib. Lalu tentang mengusap khuf atau kaos kaki khusus atau muzah. Jadi itu boleh dilakukan dengan 3 syarat, yaitu memakai khuf setelah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Lalu khuf atau kaos kaki itu menutup mata kaki, dan yang ketiga itu dapat dipakai untuk berjalan. Jadi orang mukim dapat memakai khuf selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Sedangkan untuk musafir itu bisa memakainya selama 3 hari 3 malam. Jadi masanya itu dihitung saat hadis kecil memakai khuf. Apabila memakai khuf tadi di rumah kemudian bepergian, atau mengusap khuf di perjalanan kemudian mukim, maka dianggap mengusap khuf untuk mukim. Lalu yang ketiga itu adalah pembahasan tentang syarat bolehnya tayamum. Jadi syarat bolehnya tayamum itu ada 5 hal. Yang pertama itu adanya uzur karena perjalanan atau sakit. Yang kedua ada waktu masuk waktu sholat, terus mencari air, lalu ada tidak dapat menggunakan air, dan setelah mencari air tidak ada air. Lalu debu suci itu apabila tercampur najis atau pasir maka tidak sah. Jadi untuk tata caranya fardu dan rukun ada 4, yaitu niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan pastinya harus urut. Sedangkan sunnahnya tayamum itu ada 3, membaca basmalah, mendahulukan yang kanan, lalu yang kiri, dan setelah itu bersegera. Jadi nggak boleh lama-lama, nggak boleh diundur-undur gitu loh. Terus yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Jadi saat orang itu tadi udah tayamum, tapi ternyata orang tadi itu melihat air di selain waktu sholat gitu loh, jadi harus mengulangi lagi. Habis itu orang tadi itu murtad, ya itu itu tidak bisa. Lalu orang yang memakai perban mengusap di atasnya bertayamum dan sholat tidak perlu mengurangi sholatnya. Apabila saat memakai perban dalam keadaan suci, lalu 1 tayamum itu berlaku untuk 1 kali sholat fardu dan 1 sholat sunnah. Setelah itu masuk kepada najis. Jadi setiap benda yang keluar dari 2 jalan, anus dan kemaluan, hukumnya itu najis kecuali sperma. Membasuh kencing dan kotoran itu wajib, kecuali kencing bayi, laki-laki kecil yang belum memakan makanan, maka cara menyucikannya cukup dengan menyiram air. Jadi perkara yang najis itu tidak dimaafkan kecuali sedikit atau darah hewan yang tidak mengalir apabila jatuh ke dalam bejana dan mati, maka tidak
menajiskan isi wadah. Seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Sedang najis yang lain cukup dibasuh sekali, namun 3 kali lebih baik. Sunnahnya itu 3 kali. Lalu apabila khomer atau arak itu menjadi anggur dengan sendirinya, maka ia menjadi suci. Apabila perubahan itu karena memasukkan sesuatu, maka tidak suci. Pembahasan yang keempat yaitu adalah faslun kullu ma'in kharaja min sabilaini najisun, atau perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Sebelum kitab sholat atau kitab bab sholat. Jadi dalam materi ini membahas tentang penganjuran Islam itu untuk kebersihan, terus menjaga kesucian, kesehatan gitu loh. Karena lingkungan yang kotor itu adalah sarang penyakit. Selain kebersihan diri sendiri, Islam juga berseru kepada umatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan, di mana terkait najis itu kan merupakan sebuah kotoran, hal yang bersifat kotor. Lalu macam-macam najis dan cara pensuciannya itu, yang pertama ada najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Contohnya itu dari najis mukhaffafah ini adalah air kencing bayi yang berjenis laki-laki dengan usia kurang dari 2 bulan dan bayi tersebut hanya meminum susu atau air ASI dari ibunya, belum mengkonsumsi makanan jenis lainnya. Nah, cara membersihkannya itu cukup memercikkan air, lalu mandi dan berwudu, setelah itu mencuci dengan sabun. Lalu untuk yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini termasuk ke dalam najis yang sedang. Contohnya itu segala sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur manusia atau binatang, terkecuali air mani. Lalu ada najis. Jadi dalam najis mutawassithah ini ada pembagiannya, yaitu najis ainiyah dan hukmiyah. Kalau najis ainiyah ini najis yang masih ada wujudnya, jadi masih terlihat rupanya, tercium baunya, terus bisa dirasakan rasanya tuh masih ada rasanya gitu loh. Lalu ada najis hukmiyah, yaitu najis yang hukmiyah itu najis yang tidak bisa dilihat rupanya gitu. Lalu yang ketiga itu ada najis mughaladhah itu najis yang berat. Jenis najis itu yang contohnya itu seperti anjing, terkena jilatan anjing, babi, terus darah yang mengucur itu. Nah, cara untuk membersihkannya itu dengan membersihkannya itu 7 kali. Membersihkannya itu 7 kali. Salah satu basuhannya itu menggunakan tanah. Lalu dan yang akhirannya itu membasuhnya dengan air. Lalu yang terakhir itu ada najis ma'fu. Najis ma'fu itu najis yang dimaafkan. Contohnya itu ya, tadi najis ma'fu itu masih bisa dimaafkan. Jadi tidak apa-apa, tidak perlu bersuci. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai tentang kitab sholat. Kitab sholat sebelum faslun wa arkanus sholat atau rukun-rukun sholat, di mana dalam materi ini itu membahas tentang sholat itu merupakan bentuk rasa syukur dari manusia kepada sang pencipta. Jadi di mana manusia itu mengabdikan hidupnya gitu kepada Allah. Jadi dengan melaksanakan sholat tadi, terus yang tujuannya itu agar hidupnya itu dipenuhi dengan keberkahan, keridhaan gitu, kebaikan, kemudahan gitu, dan terjauhi dari kesulitan yang menimpanya. Jadi sholat fardu itu terdapat 5, yaitu yang pertama ada sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib. Sedangkan sholat sunnah itu juga ada 5 gitu loh. Yang pertama adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, yang ketiga ada sholat gerhana matahari, lalu sholat gerhana bulan, dan sholat istisqa. Nah, selain itu juga ada sholat sunnah rawatib yang bersamaan dengan sholat fardu. Ini tuh seperti sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah gitu loh. Itu dan pelaksanaan sholatnya itu biasanya
untuk sebelum sholat subuh, misal mau sholat qobliyah subuh, tempatnya itu di apa ya sebutannya tuh, kalau pelaksanaannya itu berbeda gitu loh. Jadi sebenarnya sholat sunnah qobliyah subuh ini di sisi bagian kiri, lalu pas mau sholat fardu subuh, mau sholat subuh itu di bagian kanan. Jadi pindah posisi, yang tujuannya itu guna memakmurkan tempat yang kita tempati untuk sholat gitu loh. Jadi biar tidak tempat itu saja. Jadi sunnahnya itu seperti itu, mau nanti mau pindahnya ke depan atau ke belakang itu sama saja, yang penting itu pindah. Sunnahnya dianjurkannya itu untuk pindah gitu. Lalu ada 3 sholat sunnah muakkad, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Dimana sholat ini tuh diwajibkan ya, bukan diwajibkan sih, sunnah muakkad itu yang kayak diharuskan gitu loh. Jadi karena terdapat ganjaran-ganjaran yang amat sangat besar jika dilakukan. Lalu masuk pada materi yang terakhir, yaitu faslun wa arkanus sholat, atau rukun-rukun sholat sebelum faslun waladhi yubtilus sholat, atau sebelum perkara yang membatalkan sholat. Dalam materi kali ini itu membahas terkait rukun-rukun sholat. Ada 18 kan rukunnya. Yang pertama itu berdiri apabila mampu, terus takbiratul ikram, membaca al-fatihah dengan basmalahnya, lalu ruku, setelah itu tumakninah, terus bangun dari ruku, iktidal, kan iktidal itu berdiri setelah ruku ya. Terus habis itu tumakninah saat iktidal, sujud dan tumakninah saat sujud, duduk di antara dua sujud dan tumakninah, terus duduk terakhir dan tasyahud atau tasyahud saat duduk terakhir, lalu membaca sholawat pada Nabi saat tahiyat akhir dan lalu salam pertama, lalu niat keluar dari sholat, tertib sesuai urutan rukun di atas. Itu termasuk rukun-rukun dari sholat itu. Jadi kalau rukunnya itu tidak dilakukan gitu kan, kayak, tapi kalau untuk berdiri ya, kalau berdiri itu kalau memang sakit atau dalam posisi yang aku nggak bisa berdiri gitu loh, itu nggak apa-apa. Jadi rukun itu termasuk kewajiban dalam sholat. Kalau rukun itu tidak dilaksanakan, jadi sholatnya itu tidak sah, yang dimana harus mengulang. Lalu ada sunnahnya sholat itu sebelum melaksanakan sholat itu ada 2, yaitu azan dan iqomah. Jadi sunnahnya sholat itu saat melakukan sholat ada 2, yaitu tahiyat awal dan membaca doa kunut saat sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan. Jadi lalu ada juga sunnah hayat, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikram, lalu membaca takbiratul ikram ketika hendak ruku, baca takbir intikal, yaitu ketika hendak ruku, lalu membaca takbir intikal ketika bangun dari ruku. Lalu bagi laki-laki itu untuk auratnya itu ada 2, ada maksudnya bukan ada 2 ya, maksudnya ada di antara pusat dan lutut, sedangkan perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya. Jadi kedua laki-laki, jadi laki-laki itu kalau sholatnya itu meregangkan kedua siku tangannya dari kedua lambung waktu ruku dan sujud, sedangkan perempuan itu merapatkan satu anggota kepada anggota yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan itu mohon maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.